Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni, NIM 22473150. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar karya ilmiah saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah seminar karya ilmiah. Yang terhormat Ibu Baodesari Amalia, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah SKI dan PTK. Langsung saja saya akan mempresentasikan PPT dari proposal saya yang berjudul Pola Asuh Orang Tua Tunggal dalam Kemandirian Anak di Desa Elahaji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Langsung saja bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Anak usia dini merupakan masa-masa ketika anak dapat bereksplorasi dengan segala hal yang ia temui. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun. Anak dalam usia ini mengalami masa keemasan atau disebut dengan the golden age. Anak pada usia dini mudah menyerap ilmu seperti spons yang menyerap air, dan anak juga dapat menemukan dan mengembangkan hal-hal baru dari pengalaman yang ia dapatkan saat usia dini. Pada masa ini anak mengalami perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental yang sangat pesat, sehingga sel-sel pada tubuh anak usia dini tumbuh dan berkembang dengan cepat. Rumusan masalah. Bagaimana pola asuh orang tua tunggal dalam kemandirian anak di Desa Elahaji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Kendala apa saja yang dihadapi ibu sebagai orang tua tunggal dalam kemandirian anak di Desa Elahaji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara? Bagaimana solusi yang dihadapi ibu sebagai orang tua tunggal dalam kemandirian anak di Desa Elahaji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara? Apa faktor penghambat dan faktor pendukung pola asuh orang tua tunggal dalam kemandirian anak di Desa Elahaji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara? C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mendeskripsikan pola asuh orang tua tunggal dalam kemandirian anak di Desa Elahaji, Kecamatan Kulisusu. 2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi ibu sebagai orang tua tunggal dalam kemandirian anak di Desa Elahaji, Kecamatan Kulisusu. Dan 3. Untuk mendeskripsikan solusi yang dihadapi ibu sebagai orang tua tunggal dalam kemandirian anak di Desa Elahaji, Kecamatan Kulisusu. 4. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan faktor pendukung pola asuh orang tua tunggal dalam kemandirian anak di Desa Elahaji, Kecamatan Kulisusu. B. Manfaat penelitian. Bagi peneliti untuk memahami pentingnya pola asuh penjagaan dalam mendidik anak supaya anak tumbuh sesuai harapan dan bermanfaat untuk dijadikan wacana bagi orang tua tunggal untuk tetap semangat memotivasi orang di sekitarnya agar anak tumbuh menurut harapan, yang kemudian bisa mempengaruhi kesuksesan seorang anak dalam menjalani hubungan sosial di lingkungannya, serta sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti. Selanjutnya, terutama mengenai penelitian yang berkaitan dengan kemerdekaan anak yang tinggal bersama orang tua tunggal. Bagi orang tua sebagai acuan dalam mendidik anak yang baik dan benar serta bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan kemandirian anak
memberikan pandangan orang tua mengenai kondisi psikologis serta perkembangan anak yang hidup tanpa kehadiran salah satu orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kemandirian belajar dan bagi orang tua tunggal supaya memiliki wawasan pola pengasuhan yang baik dalam membentuk kemandirian belajar anak. Bab 2 Pembahasan Pola asuh orang tua tunggal. 1. Pengertian pola asuh. Pola asuh adalah interaksi antara anak dan pengasuh selama perawatan yang mencakup proses mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk anak, cara mendidik dengan memberikan aturan dan batasan yang diterapkan pada anak. Jadi, pola asuh orang tua dapat diartikan sebagai perlakuan orang tua terhadap anak dalam bentuk merawat, memelihara, mengajar, mendidik, membimbing, melatih yang terwujud dalam bentuk disiplin, pemberian teladan kasih sayang, hukuman, ganjaran, dan kepemimpinan dalam keluarga melalui ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan orang tua. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh itu 1. Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. 2. Subkultur budaya. Dalam setiap budaya menerapkan pola asuh yang berbeda-beda. Misalkan ketika di suatu budaya anak diperkenankan berargumen tentang aturan-aturan yang ditetapkan orang tua, tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk semua budaya. Ketiga, status sosial ekonomi. Keluarga yang memiliki status sosial yang berbeda juga menerapkan pola asuh yang berbeda juga. 3. Pengertian orang tua tunggal. Sari 2015.2/128 mengungkapkan bahwa orang tua tunggal atau single parent dalam pengertian psikologis adalah orang tua terdiri ayah maupun ibu yang siap menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Jika dia mampu mengurus anak-anak, berani dan bertanggung jawab dengan segala resikonya sebagai orang tua tunggal, itulah disebut single parent. Namun kalau dia tidak siap menerima tanggung jawab itu, berarti bukan disebut sebagai single parent. Pertaruhan orang tua tunggal di sini mengenai tanggung jawabnya. Tidak mudah memang menjadi orang tua tunggal, apalagi pada masa-masa awal perpisahan dengan pasangan hidup, baik karena perceraian maupun kematian. Bila orang tua tunggal merupakan pilihan hidup, biasanya sudah dipersiapkan matang dan tidak menjadi beban berat, bahkan mungkin sekali hal ini justru merupakan solusi atas kebutuhan. Misalnya kebutuhan berbagi, kebutuhan untuk mengatasi kesepian, kebutuhan akan peran sebagai orang tua. 4. Peran orang tua tunggal. 1. Peran sebagai pendidik yang mampu mengatur dan mengendalikan anak. 2. Ibu sebagai contoh dan teladan. 3. Ibu sebagai manajer yang bijaksana. 4. Ibu memberi rangsangan dan pelajaran. 5. Permasalahan orang tua tunggal. 1. Aspek sosial. 2. Aspek ekonomi. 3. Aspek psikologis. B. Peran orang tua dalam pendidikan. 1.
Pengertian peran orang tua. Peran orang tua adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh ayah dan ibu untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam mengemban tugas tanggung jawab dalam keluarga sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Ibu menjalankan tanggung jawab dalam mengurus rumah, mendidik anak, mendampingi suami, dan segala macam kegiatan dalam keluarga. Ayah yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah bagi seluruh anggota keluarga. 2. Aspek-aspek peran orang tua. 1. Memelihara kesehatan fisik dan mental. 2. Meletakkan dasar kepribadian yang baik. 3. Membimbing dan memotivasi anak untuk mengembangkan diri. 4. Memberikan fasilitas yang memadai bagi perkembangan diri anak. 5. Menciptakan suasana aman. 3. Fungsi orang tua. 1. Sebagai guru. 2. Sebagai teman. 3. Sebagai motivator. 4. Sebagai manajer. 5. Sebagai penasehat. 4. Peran orang tua terhadap kemandirian anak. Orang tua memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan anak, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, juga kasih sayang. Akan tetapi tidak selamanya orang tua dapat memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga tujuan utama membesarkan anak sesungguhnya adalah menyiapkan anak menuju kehidupan sebagai individu dewasa yang memiliki karakter kemandirian. Sedikit demi sedikit anak mengalami proses pendewasaan agar tidak bergantung kepada orang tua. Perbedaan lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah ditemukan cukup menjadi petunjuk kuat bahwa keluarga merupakan kekuatan yang penting dan merupakan sumber pertama dan utama dalam pengembangan bakat, minat, dan kreativitas anak. C. Kemandirian anak usia dini. 1. Konsep kemandirian. Kemandirian adalah sikap perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Kemandirian bagi anak sangat penting. Dengan memiliki sifat mandiri, anak tidak akan mudah bergantung pada orang lain. Banyak yang menyebutkan bahwa anak-anak sulit mengalami kemandirian karena sering dimanjakan dan dilarang melakukan ini dan itu. 2. Kemandirian anak usia dini. Kemandirian anak usia dini dapat disimpulkan bahwa kemandiriannya adalah kemampuan anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari sendiri tanpa bantuan orang-orang di sekitarnya, seperti makan, mengenakan pakaian, mandi, merawat diri sendiri, bermain dengan teman-teman, ingin berbagi, dan mampu mengendalikan. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian anak, yaitu 1. Keturunan orang tua. 2. Pola asuh orang tua. 3. Sistem kehidupan di masyarakat. D. Penelitian relevan. Skripsi Nur Fajriana Yasin yang berjudul Pola Asuh Ibu sebagai Orang Tua Tunggal dalam Membentuk Kemandirian Anak di Desa Bisoloro, Kecamatan Bugaya, Kabupaten Goa. 2. Skripsi Noviatun Choheria yang berjudul Pola Asuh Orang Tua Tunggal dalam Menanamkan Kemandirian Belajar Anak (studi kasus di Desa Sidamuli, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas). Ketiga, skripsi Banawati Nur Hidayah yang berjudul
pola asuh orang tua dalam mengembangkan kemandirian anak usia dini di Dukuh Branglor, Mancasun Baki Sukaharjo. Kerangka konseptual. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian anak adalah pola asuh orang tua. Untuk menjadi mandiri, seseorang membutuhkan kesempatan, dukungan, dan dorongan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dalam keluarga, kemandirian adalah sifat yang harus dibentuk oleh orang tua dalam membangun kepribadian anak-anak mereka. Pada saat ini orang tua dan respon dari lingkungan sangat diperlukan bagi anak untuk setiap perilaku yang dia lakukan. Maka dari itu orang tua harus memperhatikan pola asuh yang baik untuk anaknya untuk melatih kemandirian anaknya. Bab 3. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian ini memotret peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. B. Tempat, waktu, dan informan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Ela Haji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah anak dan tiga orang tua tunggal (ibu) di Desa El Haji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Penentuan subjek dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan. Subjek penelitian ini adalah orang tua tunggal (ibu) sebagai subjek penelitian. D. Faktor yang diteliti, yaitu faktor anak dan faktor ibu. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. F. Analisis data. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman Sugiono 2016 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. G. Pengecekan keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknis, dan triangulasi waktu. Baik, sekian. Itulah presentasi proposal seminar karya ilmiah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.